Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang meniupkan rasa ke dalam diri manusia dan menjadikan hati sebagai tempat membaca kehidupan. Pada kesempatan ini, marilah sejenak menepi dari hiruk-pikuk dunia, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali ke pusat diri, kembali ke tempat di mana kebenaran sering berbisik, namun jarang didengarkan, yaitu hati. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, hati bukan sekadar segumpal daging di dada. Ia adalah cermin halus, tempat cahaya Allah memantul, tempat arah hidup ditentukan, dan tempat seluruh rasa dikumpulkan. Manusia sering mengukur segalanya dengan angka, menimbang kehidupan dengan logika, dan menilai kebenaran dari apa yang tampak di luar. Padahal para sufi sejak lama mengingatkan, timbangan paling jujur tidak berada di tangan, melainkan di dalam dada. Hati adalah alat ukur batin. Ia mengetahui sebelum pikiran menyimpulkan. Ia merasakan sebelum kata-kata terbentuk. Dan ia memberi isyarat, bahkan ketika dunia menipu dengan kemilau. Banyak jalan terlihat benar di mata, namun terasa sempit di hati. Banyak pilihan tampak menguntungkan, namun meninggalkan kegelisahan yang tak terjelaskan. Disitulah hati berbicara, dan hanya jiwa yang hening mampu mendengarnya. Rumi berkata, di dalam dirimu ada sesuatu yang mengetahui jalan, bahkan ketika pikiran tersesat. Itulah hati. Ia bukan sekadar tempat rasa, tetapi kompas batin yang selalu menunjuk ke arah asal. Dalam setiap kegelisahan, dalam setiap rasa rindu yang tak bernama, dalam setiap kelelahan yang tak terlihat, hati sedang memberi tanda, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Para sufi memandang rasa bukan sebagai musuh. Sedih bukan aib, takut bukan kelemahan, luka bukan kutukan. Semua rasa adalah bahasa, dan bahasa itu berasal dari Allah sebagai panggilan lembut agar manusia kembali sadar. Maka ketika hati terasa berat, bukan berarti jauh dari Allah. Seringkali justru sedang didekatkan, namun melalui jalan yang tidak selalu nyaman. Hati juga adalah gudang rasa. Di sanalah tersimpan cinta dan takut, syukur dan keluh, rindu dan harap. Jika hati bersih, rasa menjadi cahaya. Jika hati keruh, rasa berubah menjadi belenggu. Karena itu para sufi tidak sibuk memperbaiki dunia terlebih dahulu. Mereka memulai dari hati. Sebab ketika hati lurus, dunia akan mengikuti. Rumi berkata, mengapa sibuk merapikan rumah orang lain, sementara rumah di dalam diri sendiri gelap? Pembahasan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa di tengah kebisingan dunia, Allah masih menaruh satu alat paling jujur di dalam diri manusia, di dalam hati. Dan selama hati masih bisa merasa, selama dada masih bergetar oleh kebenaran, selama rasa belum mati, pintu kembali kepada Allah belum pernah tertutup. Hati sebagai alat ukur. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, kebenaran sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang keras dan tegas. Ia sering datang sebagai getaran halus di dalam hati. Hati adalah alat ukur batin yang diletakkan Allah di dalam diri manusia. Ia bekerja tanpa suara, tanpa angka, tanpa rumus. Namun keakuratannya melampaui timbangan dunia. Manusia dapat menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri. Tetapi hati yang masih hidup sulit dibohongi. Ketika sebuah perbuatan terlihat benar di mata manusia, namun menghadirkan kegelisahan di dalam dada, disitulah hati sedang mengukur. Bukan berdasarkan untung dan rugi, tetapi berdasarkan kedekatan atau jarak dengan Allah. Rumi berkata, ada pengetahuan yang tidak datang dari buku tetapi dari luka dan keheningan. Pengetahuan itulah yang bersemayam di hati. Para sufi menyebutnya mizan batin atau timbangan batin. Ia tidak dipengaruhi oleh tepuk tangan, tidak goyah oleh pujian dan tidak silau oleh kedudukan. Hati yang jernih akan merasa sempit ketika melangkah menjauhi kebenaran dan terasa lapang ketika berada di jalan yang diridai Allah, meskipun jalan itu sunyi dan berat. Sebaliknya, hati yang tertutup dapat merasa tenang saat berbuat salah dan resah ketika berada di jalan yang benar, bukan karena kebenaran itu keliru, tetapi karena hati telah kehilangan kejernihannya. Rumi mengingatkan, bukan mata yang buta, tetapi hati di dalam dada.
Inilah sebabnya para sufi lebih menjaga kebersihan hati daripada sekadar memperindah amal di hadapan manusia. Karena amal tanpa hati yang jujur hanya akan melahirkan kesombongan halus. Kesalahan yang disadari lebih dekat kepada Allah daripada kebenaran yang dibanggakan. Hati juga mengukur niat. Perbuatan yang sama dapat bernilai cahaya atau kegelapan tergantung dari niat yang bersemayam di dalamnya. Maka para sufi selalu bertanya kepada hatinya sendiri, apakah langkah ini mendekatkan kepada Allah atau justru menjauhkan dengan cara yang halus? Jika hati terasa berat, itu bukan untuk diabaikan. Itu adalah alarm batin. Jika hati terasa lapang tanpa sebab duniawi, itu adalah izin. Rumi berkata, ketika hati berkata tidak, jangan memaksa kaki untuk berjalan, karena hati adalah penjaga gerbang. Ia tahu mana yang akan menyelamatkan dan mana yang hanya tampak indah di permukaan. Maka dalam tasawuf, belajar mendengar hati adalah bagian dari ibadah. Bukan mengikuti hawa, tetapi membaca isyarat Allah yang dititipkan dalam rasa. Dan selama hati masih mampu gelisah karena kesalahan, selama dada masih bergetar oleh kebenaran, alat ukur itu masih bekerja. Yang berbahaya bukan hati yang salah menilai, melainkan hati yang tidak lagi merasa apa-apa. Hati sebagai kompas batin menuju Allah. Dalam perjalanan hidup, tidak semua jalan memiliki penunjuk arah. Banyak persimpangan tampak sama, namun berakhir pada tujuan yang berbeda. Disitulah Allah menitipkan sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun selalu bekerja di dalam diri manusia, yaitu kompas batin bernama hati. Akal mampu menghitung jarak, menyusun rencana, dan membaca tanda-tanda lahiriah, namun akal tidak selalu mengetahui arah pulang. Hatilah yang mengenal asal. Rumi berkata, mengapa tersesat, padahal penunjuk jalan telah diletakkan di dalam dada? Hati tidak menunjuk ke utara atau selatan. Ia menunjuk kepada ketenangan. Dan ketenangan adalah alamat kedekatan dengan Allah. Ketika langkah menjauh dari fitrah, hati mulai gelisah. Bukan karena dunia runtuh, melainkan karena arah telah melenceng. Sebaliknya, ketika langkah sejalan dengan kehendak Allah, hati terasa lapang meskipun raga lelah, meskipun jalan sunyi, meskipun hasil belum terlihat. Para sufi memahami satu hal penting, yaitu arah lebih penting daripada kecepatan. Karena berjalan cepat ke arah yang salah hanya akan mempercepat kesesatan. Hati yang jernih akan segera memberi isyarat ketika arah hidup mulai bergeser. Isyarat itu bisa berupa kegelisahan tanpa sebab, kehampaan di tengah kelimpahan, rasa lelah yang tidak terobati oleh istirahat. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah peringatan penuh kasih dari Allah agar arah dikoreksi sebelum terlalu jauh. Rumi berkata, rasa rindu tidak pernah datang tanpa tujuan. Ia adalah penunjuk jalan. Dalam tasawuf, rindu bukan sekadar emosi. Ia adalah tarikan dari asal. Semakin jauh melangkah, semakin kuat tarikan itu terasa. Hati juga tahu kapan harus berhenti. Ada jalan yang tampak menjanjikan, namun hati menolak untuk melangkah. Penolakan itu bukan ketakutan, melainkan perlindungan. Para sufi tidak memaksa diri untuk berjalan di setiap jalan yang terbuka. Mereka menunggu isyarat hati, sebab kompas yang rusak akan membawa ke jurang. Dengan perasaan yakin, dan Rumi pun mengingatkan, jangan ikuti suara yang berisik, ikuti bisikan yang membuat tenang. Bisikan itu datang dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih lahir dari kejujuran kepada Allah. Namun kompas batin bisa terganggu. Kesombongan, ambisi berlebihan, cinta dunia yang melekat, semuanya dapat memutar arah jarum hati. Ketika itu terjadi, manusia merasa benar namun semakin jauh dari pusat. Karena itu, para sufi selalu melakukan muhasabah. Bukan untuk menghitung dosa orang lain, melainkan untuk meluruskan arah hatinya sendiri. Hati yang terhubung dengan Allah tidak selalu membawa pada kemudahan, tetapi selalu membawa pada makna. Dan makna lebih berharga daripada kenyamanan. Apa yang membuat hatimu hidup, itulah jalanmu. Maka jika hidup terasa kehilangan arah, bukan berarti Allah meninggalkan. Seringkali justru Allah sedang memanggil agar perjalanan dilanjutkan.
dengan kesadaran yang lebih dalam. Selama hati masih mampu merasa rindu kepada kebenaran, kompas itu masih bekerja. Dan selama kompas itu masih hidup, jalan pulang selalu ada. Hati sebagai gudang rasa dan bahasa ilahi. Di dalam diri manusia, tidak ada tempat yang lebih luas daripada hati. Ia menampung lebih banyak rasa daripada yang mampu diucapkan oleh lisan. Para sufi memandang hati sebagai gudang rasa, tempat seluruh pengalaman hidup bermuara. Setiap peristiwa meninggalkan jejak, dan setiap jejak tersimpan di dalam rasa. Bahagia, sedih, takut, rindu, kecewa, harap, semuanya tinggal di satu tempat, yaitu hati. Namun dalam pandangan Rumi dan para sufi, rasa bukan sekadar reaksi psikologis. Rasa adalah bahasa halus yang digunakan Allah untuk berbicara kepada hambanya. Rumi berkata, apapun yang membuat hatimu bergetar, disitulah pesan disampaikan. Ketika hati diliputi kegembiraan tanpa sebab duniawi, itu bukan kebetulan, itu adalah kabar. Ketika hati diselimuti kesedihan yang dalam, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah undangan untuk menanggalkan sesuatu yang telah usang. Para sufi tidak memusuhi rasa. Mereka tidak menekannya, tidak menolaknya, dan tidak mematikan kepekaan. Karena rasa yang ditekan akan berubah menjadi kegelapan. Sedangkan rasa yang dipahami akan berubah menjadi cahaya. Rumi pun mengingatkan, jangan lari dari kesedihan, ia datang membawa hadiah. Kesedihan mengikis kesombongan, kehilangan mengajarkan ketergantungan kepada Allah. Kekecewaan melatih keikhlasan. Semua rasa sedang bekerja, membersihkan hati, agar layak menerima cahaya yang lebih jernih. Hati yang penuh dunia akan kebingungan membaca rasa. Namun hati yang dikosongkan akan memahami maknanya. Karena itu para sufi menjaga keheningan. Di dalam diam, rasa berbicara dengan jujur. Di dalam hening, bahasa Allah menjadi terdengar. Seperti kata Rumi, ada suara yang hanya terdengar ketika dunia berhenti berisik. Gudang rasa juga menyimpan luka. Dan luka bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk disadari. Luka membuka ruang. Dan ruang itulah tempat cahaya masuk. Bukan kebahagiaan yang membentuk kedalaman jiwa, melainkan rasa yang diolah dengan kesadaran. Karena itu, para sufi tidak meminta hidup tanpa ujian. Mereka memohon hati yang hidup di dalam setiap ujian. Rasa rindu adalah rasa paling tinggi. Ia bukan sekadar kehilangan, melainkan ingatan akan asal. Setiap rindu yang muncul di hati adalah tanda bahwa jiwa masih terhubung dengan Allah. Rindu adalah bukti bahwa hubungan itu belum terputus. Maka selama hati masih mampu merasa, selama dada masih bergetar oleh makna, gudang rasa itu belum rusak. Yang berbahaya bukan hati yang dipenuhi rasa, melainkan hati yang membeku. Tak lagi tersentuh oleh apapun. Karena hati yang beku tidak mampu membaca bahasa Allah. Penyakit hati menurut Rumi dan para sufi. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, penyakit hati bukan selalu terlihat sebagai kemarahan, bukan pula kesedihan, dan bukan kegelisahan. Justru banyak penyakit hati bersembunyi di balik ketenangan palsu, di balik rasa merasa benar, dan di balik keyakinan telah sampai. Rumi berkata, penyakit paling berbahaya adalah ketika hati merasa sehat. Penyakit pertama adalah kesombongan halus. Bukan sombong yang tampak kasar, melainkan perasaan lebih suci, lebih tahu, atau lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang lain. Kesombongan halus membuat hati menutup pintunya sendiri. Karena hati yang merasa tinggi tidak lagi mampu menunduk. Penyakit kedua adalah ujub, merasa kagum pada amal sendiri. Ibadah menjadi sumber kebanggaan, bukan sarana penghambaan. Padahal dalam tasawuf, amal tanpa kerendahan hati adalah hijab yang paling tebal. Rumi mengingatkan, jika amal membuat hati membesar, itu bukan cahaya melainkan beban. Penyakit ketiga adalah riya yang tersembunyi. Tidak selalu ingin dipuji secara terang-terangan, tetapi berharap diakui dalam diam. Merasa kecewa ketika tidak diperhatikan, dan merasa berat ketika tidak dihargai. Riya seperti racun tanpa rasa. Ia tidak terasa, namun perlahan mematikan keikhlasan. Penyakit keempat adalah merasa sudah sampai. Merasa tidak perlu belajar, tidak perlu diingatkan, dan yang tidak perlu ditegur. Dalam pandangan para sufi, selama napas masih berhembus, perjalanan belum selesai. Berhenti mencari adalah awal tersesat. Penyakit kelima adalah cinta dunia yang melekat. Bukan memiliki dunia, tetapi melekat kepadanya. Takut kehilangan lebih besar daripada takut jauh dari Allah. Ketika dunia menguasai hati,
kompas batin akan berputar. Yang salah terasa benar, dan yang benar terasa berat. Penyakit keenam adalah kerasnya hati. Tidak lagi tersentuh oleh nasihat, tidak tergetar oleh kebenaran, dan tidak tersentuh oleh penderitaan orang lain. Hati yang keras bukan karena banyak dosa, tetapi karena jarang dibersihkan. Rumi mengingatkan, air yang mengalir akan jernih, air yang diam akan membusuk. Penyakit terakhir adalah meremehkan rasa, menganggap sedih sebagai kelemahan, takut sebagai aib, dan rindu sebagai gangguan. Padahal rasa adalah bahasa Allah. Meremehkan rasa sama dengan menutup pintu pesan ilahi. Para sufi tidak menyembuhkan hati dengan menyangkal penyakitnya. Mereka memulainya dengan kesadaran. Karena penyakit yang disadari sudah setengah sembuh, Rumi berkata, ketika engkau melihat debu di cermin, itulah awal kejernihan. Selama hati masih mampu merasa sakit, ketika menjauh dari Allah, penyembuhan masih mungkin. Yang berbahaya bukan hati yang terluka, melainkan hati yang tidak lagi merasa sakit ketika kebenaran ditinggalkan. Pada akhirnya seluruh perjalanan ini kembali ke satu tempat, hati. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, hati adalah alat ukur kebenaran. Ia menimbang bukan dengan suara dunia, melainkan dengan kejujuran batin. Hati adalah kompas. Ia menunjukkan arah bukan kepada kemegahan, melainkan kepada ketenangan yang mengantarkan menuju Allah. Dan hati adalah gudang rasa, tempat Allah menyampaikan pesan melalui rindu, luka, sedih, dan harap. Ketika hati dijaga, rasa menjadi cahaya. Ketika hati diabaikan, rasa berubah menjadi beban. Penyakit hati tidak selalu tampak sebagai keburukan. Ia sering bersembunyi di balik merasa benar, merasa cukup, dan merasa telah sampai. Karena itu para sufi tidak pernah merasa aman. Mereka menjaga hati lebih sungguh-sungguh daripada menjaga citra diri. Rumi berkata, bersihkan cermin hatimu agar cahaya dapat memantul tanpa distorsi. Selama hati masih mampu gelisah ketika menjauh dari kebenaran, selama dada masih bergetar oleh makna dan rindu kepada Allah, jalan kembali selalu terbuka. Dan sebagai penutup, marilah menghadiahkan doa dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber teladan kelembutan hati. Silakan tulis sebuah solawat di kolom komentar sebagai zikir ringan, sebagai pengikat rasa dan sebagai tanda cinta kepada Nabi. Semoga hati senantiasa dijaga oleh Allah, diluruskan arah langkahnya, dan disinari cahaya makrifat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.